Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas sebuah contoh soal ya, berkaitan dengan materi gelombang berjalan. Oke, langsung aja kita bahas ya, Dek ya. Sebuah gelombang berjalan sesuai dengan persamaan Y sama dengan min 4 sin Pi dalam kurung 2X min 50T meter. Kesimpulan yang benar adalah, nah di sini ada 4 pernyataan ya. Tugas kita adalah mencari mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah ya. Nah, karena ini berkaitan dengan persamaan gelombang berjalan. Ya, lebih baik kalau kita mengingat-ingat materinya sebentar. Jadi yang namanya gelombang berjalan itu persamaan umumnya adalah Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus minus Kx. Ya, atau kalau yang di dalam tanda kurung ini kita balik, nanti jadinya A sin dalam kurung Kx plus minus omega T. Ya, ini sama aja ya, Dek ya. Jadi Y itu adalah simpangan. Kemudian A itu adalah amplitudo, ya, simpangan yang paling jauh atau simpangan maksimum. Lalu di sini ada omega, ya. Jadi yang nempel dengan T itu waktu, ya. Ini adalah omega, ya, Dek ya. Jadi yang namanya omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, yang namanya kecepatan sudut itu rumusnya adalah 2πf dan 2pi dibagi dengan T. Jadi kalau 2πf itu berarti 2pi kali frekuensi. Sementara kalau 2pi dibagi dengan T, ya ini T besar ya. T besar itu adalah periode ya. Nah, kalau frekuensi itu adalah banyaknya gelombang tiap sekon, satuannya hertz. Nah, kalau periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Jadi ini sebenarnya mirip seperti ketika kita belajar tentang gerak harmonik sederhana, ya. Nah, mungkin yang beda nanti di sini, ya. Jadi kalau pada gerak harmonik sederhana, ini berarti theta 0, begitu ya, sudut fase awal. Nah, sementara kalau kita belajar gelombang, di sini K kalikan X, ya. Jadi yang nempel dengan X itu posisi, K itu adalah konstanta gelombang atau bilangan gelombang ya. Nah, rumusnya adalah 2pi dibagi dengan lambda ya, Dek ya. 2pi dibagi dengan panjang gelombang. Nah, ini yang harus kalian ingat dengan baik. Kemudian di sini yang harus kalian pahami adalah ini bisa dibolak-balik. Jadi yang harus diingat itu bukan letaknya, melainkan apa yang nempel dengan siapa. Maksudnya kalau yang nempel dengan T itu pasti kecepatan sudut ya, tidak peduli letaknya di depan atau di belakang. Kemudian yang nempel dengan X ya, itu pasti konstanta gelombang atau bilangan gelombang. Tidak peduli letaknya di depan ya seperti ini atau di belakang. Jelas ya? Kemudian kalau lambda sendiri itu nanti rumusnya adalah V dibagi dengan F. Ya, jadi cepat lambat dibagi dengan frekuensi. Nah, ini bedakan dengan omega. Kalau omega itu adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Ya, jadi radian itu adalah satuannya sudut. Sementara kalau V itu adalah cepat rambat gelombang. Nah, nanti satuannya adalah meter per sekon. Ya, oke, kita kembali ke soal ya, Dek ya. Kita cek pernyataan nomor 1. Periode gelombang sama dengan 0,02 sekon ya. Periode itu T besar ya. Atau kalau misalkan ini persamaannya kita rapikan ya. Ini kita kalikan masuk dulu. Nah, maka nanti kalau kita tulis ulang ya, jadinya persamaannya adalah Y sama dengan min 4 sin. Nah, ini ada tanda minus ya. Ini tadi belum kita bahas, sebentar kita bahas ya. Ini kalau sudah kita kalikan nanti hasilnya 2πx dikurangi 50 pt ya. Nah, di sini ada tanda negatif ya, di depannya angka 4. Jadi 4 ini sebenarnya adalah amplitudo ya, Dek ya. Jadi ini adalah simpangan yang paling jauh. Nah, ini amplitudo ya, simpangan maksimum. Nah, tanda negatif di sini hanya mau menunjukkan bahwa simpangan gelombang itu pertamanya adalah ke arah bawah ya. Jadi simpangannya negatif. Nah, supaya kalau kita gambar ya. Nah, ini adalah kita mau menggambar gelombang berjalan ya. Ini adalah simpangan, sumbu Y itu simpangan, kemudian yang sumbu X ini adalah posisi. Nah, biasanya kalau kita mau menggambar gelombang,
itu begini ya, ke atas dulu, ke bawah, kemudian ke atas, ke bawah lagi, ke atas, ke bawah lagi, dan seterusnya ya. Biasanya seperti ini. Nah, kalau gambar gelombangnya itu seperti ini, maka nanti amplitudonya itu pasti positif di persamaannya ya. Nah, karena ini persamaannya itu amplitudonya adalah negatif, maka tinggal kita balik ya, berarti ini kita hapus. Nah, artinya nanti simpangan itu mula-mula arahnya adalah ke bawah. Nah, nanti begini gambarnya. Ke bawah dulu, kemudian ke atas. Ke bawah lagi, ke atas lagi. Ya, ke bawah lagi, ke atas lagi, dan seterusnya. Coba cek ya. Ini kan negatif nih. Nah, dia ke bawah dulu. Nah, makanya di sini ada tanda negatif. Nah, maka nanti kalau ditanya berapakah amplitudonya, itu jawabannya bukan min 4, melainkan 4 saja. Ya. Jadi tanda negatif di depannya amplitudo itu hanya menunjukkan arah. Demikian juga tanda plus minus ya di dalam kurung ini. Jadi kalau plus minus ini walaupun tidak ditanyakan di soal ya, yang namanya plus ya, tandanya plus itu berarti nanti arah rambatnya adalah ke kiri. Nah, kalau minus ini arah rambatnya adalah ke kanan. Dia merambat ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Jelas ya? Oke, sekarang kita kembali ke sini. Jadi 4 itu menunjukkan amplitudo. Kemudian di depannya X ya, ini menunjukkan K ya Dek ya. Nah, ini ya, di persamaan yang kedua ini ya, depannya X itu K. Kemudian di depannya T ya, ini menunjukkan omega. Nah, karena T itu ada di rumus omega ya, omega sama dengan 2pi per T yang ini ya, berarti nanti kita tulis saja nomor 1 omega dari persamaan kita tahu sama dengan 50 pi radian per sekon ya. Omega itu rumusnya adalah 2pi dibagi dengan T ya. Ini sama dengan 50 pi. Nah, kalau kita coret ya, pi-nya kita coret. Kemudian 2 dengan 50 ini jadi 25, betul ya? Maka nanti kita dapatkan T besar atau periode sama dengan 1 per 25 sekon atau 0,04 sekon. Nah, kesimpulannya nomor 1 ini adalah pernyataan yang salah ya. Jadi periode gelombang itu bukan 0,02 sekon melainkan 0,04 sekon. Kita geser ke nomor 2. Panjang gelombang 2 meter ya, panjang gelombang itu lambda. Nah, lambda itu rumusnya adalah V dibagi dengan F ya. Hanya saja karena di sini cepat rambatnya tidak diketahui, kemudian F-nya ini juga tidak diketahui, tapi kita bisa hitung ya sebenarnya. Maka supaya cepat kita bisa menggunakan rumus K ya. K itu sama dengan 2pi per lambda. Nah, kalau dari persamaan kan kita tahu K itu sama dengan 2pi. Nah, ini ya. K itu rumusnya adalah 2pi dibagi lambda, berarti 2pi per lambda sama dengan 2pi. Nah, ini kan enak ya. 2pi-nya ini kalau kita coret, maka kita dapatkan lambda sama dengan 1 meter. Ya, berarti panjang gelombangnya itu bukan 2 meter, tapi 1 meter. Nomor 2 salah. Ya. Sekarang kita ke nomor 3. Cepat rambat gelombang 25 meter per sekon. Cepat rambat itu V. Nah, baru di sini kita bisa menggunakan rumus ini ya. Lambda sama dengan V per F. Berarti kalau ditanya V, jawabannya adalah lambda kali F. Karena di sini adanya T, berarti karena F itu kebalikan dari T, maka V itu sama dengan lambda dibagi dengan T. 1 dibagi 1 per 25. Nah, ini sama dengan 25 meter per sekon. Ya, nomor 3 ini adalah pernyataan yang benar. Nah, atau kita bisa menggunakan rumus yang lebih cepat ya. Ini sudah kita bahas di video kita sebelumnya ya. Ini masih pernyataan yang ketiga. Nah, yang namanya periode cepat rambat itu rumusnya adalah depannya T ya, maksudnya bilangan di depannya T kita bagi dengan bilangan di depannya X. Ya, ini harus diingat-ingat ya. Bilangan di depannya T ya, itu sama dengan 50 ya, atau boleh yang ini ya, 50 pi. Jadi kalau misalkan ini 50 berarti pakai yang ini ya, dibagi dengan bilangan di depannya X. Nah, ini sama dengan 2 ya.
Nah, 50 dibagi 2. Atau kalau kita tuliskan yang lengkap ini berarti 50pi. Yang ini ya, Dek ya. Nah, ini depannya T ini kan 50pi. Kemudian depannya X itu 2pi. Nah, ini 2pi. Nah, maka nanti kalau kita coret pi-nya, ya, pi-nya ini kita coret 50 per 2 sama dengan berapa? Sama dengan 25 meter per sekon. Ya, sama ya. Jadi kalau rumus yang kedua ini keunggulannya adalah kalian tidak perlu untuk menghitung terlebih dahulu berapakah lambda dan berapakah t. Ya, pokoknya ada persamaan gelombang berjalan, kita bisa langsung untuk mencari cepat rambat gelombangnya, ya. Tapi dua-duanya ini harus kalian pahami, ya, cara cepat dan cara manual. Sekarang kita bergeser ke nomor 4 ya, nomor 3 tadi benar. Dua titik berjarak 25 meter sefase. Nah, ini kata kuncinya sefase ya. Jadi syarat dua titik itu sefase adalah kelipatan bilangan genap dari satu panjang gelombang ya. Nah, panjang gelombang itu apa sih? Jadi kalau misalnya kita gambarkan ya, Dek ya. Jadi ini dan ini itu adalah satu gelombang atau satu panjang gelombang ya. Nah, ini kalau kita gambar garis singgungnya, ini garis singgungnya ke bawah, miring ya ke bawah. Ini juga ke bawah, miring ke bawah. Ya, ini dikatakan kalau misalkan ini titik A dan titik B, ini adalah dua titik yang berdekatan dan satu fase, begitu ya. Kemudian kalau misalkan di sini lagi ini saya gambar garis singgungnya, berarti ini titik C, begitu ya. A, B, dan C ini adalah satu fase. Ya, berarti ada dua gelombang. Nah, jelas ya. Berarti kalau ada dua titik dikatakan satu fase, ya berarti kelipatan bilangan bulat dari satu gelombang. Ya, jelas ya. Contoh lagi, kalau misalkan titik ini ya saya gambar garis singgungnya, berarti dia ke kanan. Ini juga ke kanan, ya. Berarti kalau ini D, yang ini E, D dan E ini satu fase, ya. Berarti satu gelombang. Apakah satu fase dengan yang di bawah? Nah, ini tidak ya. Kalau misalkan ini F ya, maka nanti F dan G itu di sini ya. Nah, ini baru satu fase. Kalau misalkan yang ini H ya, berarti F, G, dan H ini satu fase. Nah, jarak antara dua titik yang satu fase, ingat itu satu gelombang. Nah, ini kan satu gelombang. Dari sini ke sini. Nah, ini kan satu gelombang. Kalau dari sini ke sini, terus ke sini ya berarti dua gelombang. Nah, artinya setiap ada dua titik dan berjarak kelipatan bilangan bulat dari satu panjang gelombang, berarti misalkan 1 lambda begitu ya, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, dan seterusnya sampai n lambda ya, maka pastilah dua titik yang berjarak 1 lambda, 2 lambda, dan n lambda ini adalah dua titik yang sefase. Nah, ini penting ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dua titik yang berjarak 25 meter ini sefase? Nah, ini pasti satu fase. Kenapa? Karena kalau kita bagi dengan lambda, 25 dibagi 1, itu kan sama dengan 25. Berarti nanti N-nya itu sama dengan 25. Ya, saya tulis ini ya. Jadi syarat dua titik sefase itu adalah kalau jaraknya delta X itu sama dengan N kali lambda. Nah, N-nya itu harus bilangan bulat ya, bilangan bulat, tidak boleh pecahan ya. Nah, sekarang kalau ini 25 meter ya, jaraknya 25 meter, berarti delta X-nya 25 meter, betul ya? Kalau delta X-nya 25 meter, saya tulis ini ya. Nah, ini berarti 25 sama dengan N kali lambda, lambdanya 1 meter, berarti N sama dengan 25. Nah, karena 25 ini bilangan bulat, ya ini kan bilangan bulat ya, maka dapat kita simpulkan dua titik yang berjarak 25 meter itu pasti satu fase. Jelas ya? Berarti nomor 4 ini adalah pernyataan yang benar. 3 dan 4 benar ya. Jadi ini jawabannya. 3 dan 4 adalah pernyataan yang benar. Nah, mungkin sekalian aja ya. D dan F ini adalah dua titik yang berlawanan fase. Ya, ini walaupun sama-sama ke kanan, tetapi D itu di atas, F di bawah. Ya. Lalu E dan G ini juga berlawanan fase. Ya, sama-sama ke kanan tetapi E di atas, G di bawah.
Nah, kalau ada dua titik yang berdekatan semacam ini ya. Nah, kemudian dikatakan berlawanan fase berarti dua titik tersebut itu kelipatan setengah gelombang. Ini kan setengah gelombang, betul ya? Nah, ini setengah gelombang. Kalau ini satu gelombang, D ke E itu satu gelombang, makanya satu fase. Tapi kalau D ke F, ini setengah gelombang. Nah, maka nanti kalau misalkan jarak dua titik itu adalah kelipatan setengah gelombang, ya, maka titik tersebut itu berbeda fase atau berlawanan fase. Nah, itu lebih lengkapnya seperti itu ya. Mungkin nanti kita bahas di video tersendiri. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini berkaitan dengan materi gelombang berjalan. Ya, justru penekanan materinya yang penting itu ada di pernyataan yang terakhir ini ya. Jadi bagaimana cara menentukan apakah dua titik tersebut yang berjarak 25 meter ini sefase atau berlawanan fase. Nah, prinsipnya di sini tadi. Jadi selama N itu bilangan bulat ya, kelipatan dari bilangan bulat dari satu panjang gelombang, maka dua titik tersebut pastilah satu fase. Oke, selamat belajar. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.